Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, baik. Kita akan bahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Nah, ini tentang keselamatan pasien ya. Tentang keselamatan pasien. Kemudian ini nomor 11-nya ya, nomor 12-nya tentang imunisasi ya kan. Permenkes nomor 12 tahun 2017 itu imunisasi, yang sebelumnya 75 tahun 2004. Itu puskesmas ya. Ya, berarti imunisasi itu 12 tahun 2017, yang nomor 11 yang tentang keselamatan pasien. Oke, lanjut. Ini mengingatnya Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Nanti kalau sempat kita bahas tentang undang-undang ya, masih ada Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian, Undang-Undang Nakes ya, ternyata yang masih belum. Oke, tentang rumah sakit tuh 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, karena kan, keselamatan pasien ini bagian dari akreditasi rumah sakit ya. Oke, kemudian Undang-Undang 36 tahun 2014 itu tentang nakes, 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit, kemudian 46 tahun 2015-nya itu tentang akreditasi puskesmas. Nah, ini juga klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter. Oke, kemudian nah apa itu keselamatan pasien? Jadi, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Ya intinya membuat asuhan pasien lebih aman ya, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi atau meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat pelaksanaan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan. Jadi, kesalahannya bisa karena kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Nanti kita bahas apa aja insiden-insiden dalam keselamatan pasien. Kemudian insiden keselamatan pasien yaitu yang disebut insiden, jadi keselamatan pasien intinya, membuat pasien lebih aman tadi ya. Kemudian insiden yaitu setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera. Jadi bisa sudah sampai cedera atau masih seminimal mungkin berpotensi cedera yang dapat dicegah pada pasien. Pemerintah pusat sudah lah ya, intinya dia Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Oke, lanjut pemerintah daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oke, lanjut Direktorat Jenderal membidangi pelayanan kesehatan, kemudian Menteri. Ya, nah ada istilah Komite Nasional Kesehatan Pasien. Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri membentuk KNKP, Komite Nasional Keselamatan Pasien ya, untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Merupakan organisasi fungsional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal. Nah, jadi di bawah Dirjen ya, organisasi fungsional di bawah Dirjen yang bertanggung jawab kepada Menteri. Kemudian keanggotaan Komite Nasional KNKP ini ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usulan Direktorat Jenderal. Jadi dia di bawah Dirjen ya. Keanggotaan Komite Nasional yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, kementerian atau lembaga lain, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, nah, dan organisasi profesi terkait. KNKP memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada menteri dalam rangka menyusun kebijakan. Nah, jadi dia memberikan masukan dan pertimbangan ya. Kemudian dalam melaksanakan tugas, KNKP menyelenggarakan fungsinya. Jadi tugasnya memberi masukan. Kemudian fungsinya penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien, ya. Penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan pasien. Ini program keselamatan pasien, kalau tadi standar dan pedoman. Oke, kemudian pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis dan penyusunan rekomendasi, kemudian kerjasama dengan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien. Oke,
Kemudian, nah ini yang banyak ya, yaitu standar, 7 langkah menuju, dan sasaran keselamatan pasien. Nah, jadi ada standar keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien, dan sasaran keselamatan pasien. Nah, itu 3 hal yang berbeda. Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien, oke. Penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan pasien yang menerapkan standar. Jadi pertama standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Harus menjamin asuhan pasien lebih aman, pelaporan dan analisis insiden, implementasi solusi. Oke, pertama standar. Nah, standar keselamatan pasien itu ada 7. Jadi standar keselamatan pasien itu ada 7. Jadi standarnya hak pasien. Yang kedua pendidikan bagi pasien dan keluarga. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Oke, hak pasien, pendidikan, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, pendidikan bagi staf. Nah, ini standar juga ya. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, ini 7 standar keselamatan pasien ya. Hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, pendidikan bagi staf gitu ya, komunikasi, kemudian metode peningkatan kinerja, peran kepemimpinan. Itu standar keselamatan pasien. Nah, kemudian yang sering kita dengar itu SKP ya, sasaran. Kalau SKP itu sasaran ya, bukan standar. Nah, ada SKP 1 sampai 6. Ini harus berurutan ya. Jadi yang pertama SKP 1 itu mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, pertama identifikasi pasien. Nanti di bawahnya terkait gelang-gelang gitu ya, identitas, pokoknya mengidentifikasi pasien. Kemudian yang kedua komunikasi yang efektif. Jadi pertama identifikasi, kemudian komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga obat. Nah, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai, khususnya obat yang high alert gitu ya. Obat yang high alert yang harus diwaspadai. Kemudian yang keempat, tentang pembedahan. Jadi memastikan lokasi pembedahan, lokasinya benar. Kemudian prosedurnya benar, kemudian pada pasien yang benar. Jadi lokasinya benar, prosedurnya benar, pasiennya benar, jangan sampai salah pasien. Kemudian mengurangi risiko infeksi akibat perawatan, itu yang kelima. Kemudian risiko jatuh yang keenam. Ya, oke diingat-ingat. Identifikasi pasien, komunikasi efektif, pengawasan obat, pembedahan, risiko infeksi, kemudian jatuh. Oke, ya sambil ingat lagi. Jadi kalau tadi standar pasien itu ada 7 gitu ya, yang meliputi hak pasien tadi ya, kemudian, pendidikan kepada pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, peran kepemimpinan, metode peningkatan, pendidikan bagi staf, komunikasi merupakan kunci. Nah, kemudian sasaran keselamatan pasien, ayo sambil ditutup. Ya, sasaran keselamatan pasien ada 6. SKP 1 pertama identitas pasien ya. Benar identifikasi pasien, apa? Mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Benar identifikasinya. Kemudian yang kedua komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga apa? Penggunaan bukan, yang ketiga obat ya. Pengawasan obat yang, high alert. Kemudian yang keempat, baru pembedahan. Ya, benar lokasinya, benar prosedurnya, kemudian benar pasiennya. Kemudian yang kelima baru mengurangi risiko infeksi, yang keenam jatuh. SKP 6 itu mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ya, kemudian ada istilah 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, sekarang 7 langkahnya yaitu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi membangun kesadaran, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko,
mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, ini ya, membangun kesadaran, memimpin dan mendukung, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, bekerja dan belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Ini 7 langkah menuju keselamatan pasien, ya. Oke, kemudian standar hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan hak pasien keluarga mendapatkan informasi, tentang diagnosis, tata cara tata caranya, kemudian tujuannya, alternatif. Nah, ini kan biasanya di inform consent ya, hak pasien ini. Itu tentang diagnosisnya, tata cara tindakan medisnya, tujuannya, alternatif, risiko, komplikasi, dan prognosis, sampai perkiraan biaya pengobatan. Kriteria standar hak pasien, harus ada dokter penanggung jawab pelayanan, kemudian rencana pelayanan dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Nah, jadi ada DPJP ya, kemudian rencana pelayanannya dibuat oleh DPJP, kemudian penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarga dilakukan oleh DPJP. Oke, kemudian ini tadi standar hak pasien ya. Kemudian pendidikan, yang kedua kan pendidikan kepada pasien dan keluarga. Ini kan standar ya, yang ada 7. Jadi standarnya ada 7, sasarannya ada 6, kemudian 7 langkah juga 7 ya, 7, 6, 7. Kemudian pendidikan kepada pasien dan keluarga berupa kegiatan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab. Ini kriteria standarnya, informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien, mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami konsekuensi pelayanan, mematuhi memahami konsekuensi pelayanan, mematuhi nasihat dokter, memperlihatkan sikap saling menghormati, memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Nah, ini mendidik pasien dan keluarga. Kemudian standar keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Nah, ini ya. Jadi upaya fasilitas pelayanan kesehatan di bidang keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Jadi dia harus berkesinambungan ya, kesinambungan pelayanan. Oke, kemudian kriteria standar meliputi pelayanan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, kemudian tindakan pengobatan, pemindahan pasien, rujukan, dan saat pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini kalau misalnya diakreditasi kayaknya ini ARK gitu ya, pokoknya kesinambungan pasiennya. Kemudian koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, koordinasi pelayanan, komunikasi dan penyampaian informasi antar profesi kesehatan sehingga tercapai proses koordinasi yang efektif. Jadi dia intinya ini standar kesinambungan pelayanan. Oke. Kemudian penggunaan metode peningkatan kinerja, artinya apa nih? Mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang telah ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, analisis insiden gitu ya. Kemudian kriteria standar penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien itu setiap setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan proses desain yang baik. Kemudian pengumpulan data kinerja terkait pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, kemudian mutu pelayanan dan keuangan. Kemudian setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan evaluasi semua insiden dengan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi setiap tahun. Kemudian harus menentukan perubahan sistem atau redesign. Oke. Proses perancangan desain. Kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan, meliputi apa? Mendorong menjamin implementasi, menjamin kelangsungan kegiatan, waduh, menumbuhkan komunikasi, mengalokasikan sumber daya yang adekuat, mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusi setiap unsur. Kriterianya
standar kepemimpinan apa, terdapat tim antar disiplin untuk mengawal keselamatan pasien, tersedia kegiatan, tersedia mekanisme kerja, tersedia prosedur cepat tanggap, tersedia mekanisme pelaporan. Oke. Tersedia mekanisme menangani insiden, terdapat kolaborasi, tersedia sumber daya, tersedia sasaran terukur. Oke. Kemudian standar pendidikan staf tentang keselamatan. Jadi kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf gitu ya. Kemudian kriteria standarnya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki program pendidikan, pelatihan, dan orientasi. Nah ini ya, harus ada orientasinya. Kemudian setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan pelatihan. Oke, kemudian pasal 12-nya ini standar komunikasi yang selanjutnya standar komunikasi ya. Komunikasi, oh ini kan yang ke-7 itu ya. Standar komunikasi yang sangat penting gitu ya. Merupakan kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi. Oke, kriterianya tersedianya anggaran, tersedianya mekanisme identifikasi masalah. Oke, kemudian nah ada istilah insiden. Jadi insiden itu dibagi jadi 4, potensial cedera, nyaris cedera, tidak cedera, dan kejadian tidak diharapkan. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau potensial cedera itu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, namun belum terjadi insiden. Jadi kalau misalnya dia mau menyuntikkan antibiotik, tapi salah orang, tapi sebelum menyuntikkan dia sudah tahu. Nah, jadi dia sebelum terjadi insiden. Jadi sebelum oh sudah insiden itu kan kejadiannya ya. Jadi maksudnya berpotensi cedera, namun belum terjadi insiden ya, benar ya, belum terjadi insiden ya kayak tadi, belum sampai menyuntikkan antibiotik salah orang gitu ya, apalagi misalnya dia, ya salah orang aja itu sudah insiden ya, nanti tergantung di selanjutnya. Nah, kemudian nyaris cedera. Nah, selanjutnya kalau nyaris cedera, dia sudah terjadi insiden, tapi belum sampai terpapar kepada pasien. Gitu. Jadi misalnya, apa nih, ada kebakaran Kak misalnya. Misalnya ada kebakaran, sudah terjadi kebakarannya, tapi tidak terkena kepada pasien. Nah, itu nyaris cedera. Atau misalnya lantainya basah gitu ya, lantai basah. Kemudian yang tergelincir malah stafnya gitu ya, nggak ke pasien. Nah, itu nyaris cedera. Jadi terjadi insiden tapi tidak mengenai pasien. Nah, kalau misalnya mengenai pasien, itu ada 2. Jadi kalau sudah terjadi insiden, kemudian terpapar kepada pasien namun tidak timbul cedera, itu namanya KTC, kejadian tidak cedera. Jadi misalnya tadi salah menyuntikkan, eee, antibiotik gitu ya, pasien satunya harusnya dapat Cefotaxim, ini dapatnya, Ceftriaxone gitu misalnya. Salah antibiotik, tapi pasiennya tidak apa-apa. Jadi kejadian tidak cedera. Sudah terpapar kepada pasien tapi tidak memunculkan cedera. Nah, tapi kalau misalnya muncul cedera, itu disebut dengan KTD. Jadi kejadian yang tidak diharapkan. Jadi misalnya dia suntik antibiotik salah orang, kemudian pasiennya alergi gitu ya. Nah, cedera kan kepada pasien. Nanti ada istilah sentinel. Kalau sentinel itu bagian dari kejadian yang tidak diharapkan, tapi menyebabkan kematian atau cacat berat total gitu ya. Jadi misalnya dia gara-gara salah antibiotik, kemudian alergi, anafilaktik, meninggal. Nah itu KTD tapi sudah masuk kategori sentinel. Oke, jelas ya perbedaannya. Jadi kalau potensial cedera, dia hanya potensi namun belum terjadi insiden. Kalau nyaris cedera sudah terjadi insiden tapi tidak terpapar kepada pasien. Kemudian kejadian tidak cedera, terpapar kepada pasien tapi tidak cedera. Kemudian kejadian tidak diharapkan, terpapar pada pasien tapi cedera. Nah, itu KTD.
KTD yang sampai kematian atau menyebabkan cacat total dan berat itu disebut dengan sentinel. Jelas ya insiden ya. Kemudian setiap pasien pelayanan kesehatan harus ya, kenapa? Alat rusak di ICU. Ya, ventilator rusak di ICU. Nah, tergantung tergantung ventilatornya lagi dipakai atau enggak, ya kan? Kalau misalnya hanya rusak, tapi kalau hanya rusak mungkin, potensial cedera aja, gitu. Tergantung nih, tergantung konteksnya kan. Kalau misalnya ventilatornya rusak pada pasien yang lagi makai ventilator kemudian rusak, ya berarti kan terpapar kepada pasien, tergantung nanti pasiennya cedera atau tidak, gitu kan. Atau misalnya ventilator rusak tiba-tiba perawatnya tahu, nah berarti potensial cedera gitu kan ya. Ya, oke. Kemudian setiap pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan insiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Kemudian selain penanganan insiden sebagaimana dimaksud fasilitas kesehatan harus melakukan penanganan kejadian sentinel. Oke, kejadian sentinel merupakan KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit. Oh, jadi cedera berat yang temporer pun sudah sentinel ya? Jadi pasiennya sampai, misalnya sampai ARRES gitu ya, sampai ARRES, cedera berat kan temporer. Nah itu butuh intervensi untuk mempertahankan kehidupan kan. Nah ini sentinel juga ya, walaupun pasiennya nggak mati tapi ARRES, sempat ARRES gitu ya. Nah itu sentinel. Kemudian kejadian insiden dapat disebabkan hal lain selain insiden. Oke. Penanganan insiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oke. Penanganan insiden di fasilitas kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Jadi kan ada istilahnya tim ya SKP lah ya, sasaran keselamatan pasien atau standar keselamatan pasien. Kemudian dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan. Nah, harusnya tanpa menyalahkan, menghukum dan mempermalukan seseorang gitu ya. Tim keselamatan pasien bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian paling sedikit terdiri atas unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan unsur klinisi. Nah, jadi tim keselamatan pasien itu harusnya ada unsur manajemennya, kemudian ada unsur klinisinya gitu ya. Ada yang manajemen manajemen, ada yang fungsional gitu ya. Kemudian, tugasnya apa, menyusun kebijakan, mengembangkan program, melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan. Nah, melakukan pelatihan keselamatan pasien ya kan, kemudian melakukan pencatatan pelaporan, termasuk melakukan, RCA. RCA apa ya? Oh ya, RCA itu root cause analysis, jadi mencari asal masalahnya, kemudian memberikan masukan, membuat laporan, mengirim laporan insiden. Nah, secara kontinu melalui e-reporting, nanti kan setiap insiden atau sentinel harus dilaporkan nanti sampai ke menteri gitu ya. Nanti kapan waktunya kita bahas di bawah. Tim keselamatan pasien sebagai dimaksud ayat 1 dapat dikembangkan menjadi komite keselamatan pasien sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi timnya bisa jadi komite. Nanti ada komite keselamatan pasien. Dalam hal tim keselamatan pasien belum dapat dibentuk karena keterbatasan tenaga, harus memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap ya minimal ada PJ gitu ya. Jadi minimal ada PJ kemudian ada timnya kalau kalau lebih lanjut bisa dibentuk komite. Setiap insiden harus dilaporkan secara interval kepada tim keselamatan pasien. Jadi kan tadi ada tim keselamatan pasien yang di rumah sakit misalnya ya. Nah, dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi dilaporkan dalam waktu 2 kali 24 jam. Laporan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien. Setelah melakukan verifikasi, tim keselamatan pasien melakukan investigasi dan membentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Jadi tim keselamatan pasiennya nanti wawancara dan pemeriksaan dokumen. Kemudian berdasarkan hasil investigasi menentukan derajat insiden. Jadi derajat insidennya tadi ya, ya bisa KPC, potensial cedera, nyaris cedera,
tidak cedera gitu ya. Kemudian melakukan root cause analysis. Jadi, dilihat gitu ya dengan metode baku untuk menentukan akar masalah. Kemudian tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi kepada pimpinan, kemudian ya nanti diatur pedoman dari KNKP ya. Kemudian fasilitas kesehatan harus melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada Komite Nasional. Nah, jadi sampai nanti ke Komite Nasional ya. Kemudian pelaporan insiden disampaikan setelah dilakukan analisis, mendapatkan rekomendasi dan solusi dari keselamatan. Oh, jadi diselesaikan dulu di internal, nanti dilaporkan ke atas ya. Pelaporan insiden ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem. Jadi yang diutamakan tuh sistemnya, bukan menyalahkan orangnya. Kemudian pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjamin keamanannya bersifat rahasia, tanpa identitas dan tidak mudah diakses. Nah, kemudian setelah menerima pelaporan insiden, Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan feedback berupa rekomendasi. Kemudian setiap dokumen pelaporan tidak diperuntukkan sebagai alat bukti hukum dalam proses peradilan. Nah, jadi dia tidak bisa diperuntukkan sebagai alat bukti hukum. Nah, jadi makanya ini lebih ke internal ya, lebih kepada sistem, di fasilitas kesehatan. Kemudian penanganan kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional meliputi kejadian sentinel yang memiliki potensi berdampak luas dan atau kejadian sentinel yang melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lain. Oh, ini yang disebut berdampak luas ya. Jadi bukan hanya kepada fasilitas kesehatan itu, tapi bisa sampai nasional. Kemudian kejadian sentinel yang berdampak luas wajib dilaporkan kepada menteri melalui Direktur Jenderal dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Oke, ketentuan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan untuk kejadian sentinel yang disebabkan oleh hal lain selain insiden, sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4. Kemudian, kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan paling lama 1 jam. Nah, jadi kalau misalnya sentinel yang berdampak luas, jadi misalnya apa nih, kebocoran kebocoran lab gitu ya. Nah, itu kan berdampak luas, itu harus dilaporkan paling lama 1 jam. Kemudian pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara lisan melalui media telepon. Nah, jadi kan biar cepat dia harus telepon. Pelaporan bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan ke pasien. Kemudian pelaporan harus minimal lokasi kejadian, kronologi kejadian, waktu kejadian, akibat kejadian, dan jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera akibat kejadian sentinel. Oke.